Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah agama Islam Ibu Endah Suwani. Perkenalkan, nama saya Maslah Sandila dari kelas K221 MNR. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama beserta dalil dan hadisnya. Jadi mari langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini ada pembahasan sedikit mengenai pengertian kepemimpinan Islami. Menurut Wijayati dan Waji 2012, kepemimpinan Islami adalah kepemimpinan yang selalu berpegang atau didasarkan kepada ketentuan atau ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam perspektif Al-Quran sendiri, term kepemimpinan atau pemimpin dalam pengertian sebagaimana yang telah diuraikan dapat merujuk pada term khalifah, imamah, ulul amri, sultan, mulk, qawamah, dan wilayah. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kriteria pemimpin menurut para ulama. Ada beberapa pendapat ulama mengenai syarat yang harus dipertimbangkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Di antaranya yang pertama di sini ada pendapat oleh Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama keadilan menurut persyaratan yang umum, yang kedua yaitu mempunyai ilmu yang membolehkannya berjihad dalam hal-hal yang berlaku serta dalam mengeluarkan hukum-hukum. Yang ketiga yaitu sempurna panca indera, baik pendengaran, penglihatan, atau percakapan untuk membolehkannya bertindak berdasarkan indera tersebut. Yang keempat yaitu sehat jasmani dari kekurangan yang bisa menghambat gerakannya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu mempunyai pikiran luas yang bisa menolongnya dalam memimpin rakyat serta mengurus kepentingan negara. Yang keenam yaitu memiliki keberanian serta kekuatan yang membolehkannya melindungi negara serta berjihad menentang musuh. Yang ketujuh yaitu keturunan mulia, yaitu berasal dari suku Quraisy, karena terdapat keterangan mengenai hal ini dan berlaku ijma ke atasnya. Al-Bawali menyatakan bahwa kepemimpinan imam dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itu bagi Al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan suatu yang fardu, yang wajib secara syar'ah dan tidak hanya secara rasional. Selanjutnya di sini ada kriteria pemimpin menurut Ibnu Qayyim, yaitu yang pertama beragama Islam atau berstatus muslim, yang kedua yaitu adil dan tidak zalim, yang ketiga mampu menegakkan hukum, yang keempat membela kebenaran dan memerangi kebatilan, yang kelima jujur, dan yang keenam taat kepada Allah dan tidak fasik. Dari keenam syarat di atas memang tidak disebutkan secara berurutan di dalam satu penjelasan lengkap, namun begitu keenam syarat tersebut dijelaskan pada saat Ibnu Qayyim al-Jauziyah membicarakan tentang kepemimpinan dalam Islam, khusus menyangkut syarat pertama yaitu harus berstatus sebagai muslim. Ibnu Qayyim cenderung lebih rinci dalam menjelaskannya dalam beberapa catatan yang ia kemukakan. Yang ketiga ada pendapat dari Ibnu Hams. Ibnu Hams berpendapat bahwa di antara syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu yang pertama dewasa, yang kedua laki-laki, yang ketiga Islam, yang keempat yaitu proses dalam setiap urusan, mahir dengan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan ketentuan agama, bertakwa kepada Allah, tidak terang-terangan melakukan kesalahan. Selanjutnya ada mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jika terang-terangan melakukan kesalahan berarti orang tersebut tidak dapat dipercaya, atau memilih orang yang tidak progresif dalam tugasnya dan tidak tahu apa-apa tentang agamanya. Sebagai kriteria pokok seperti Ibnu Hams menyebutkan Islam sebagai salah satu kriteria pemimpin, sedangkan ulama lain seperti Al-Mawardi, Imam Syafi'i, dan Ibnu Khaldun tidak menyebutkannya. Berdasarkan uraian tersebut,
Kriteria pemimpin di dalam Islam di samping harus adil, berani, memiliki wawasan dan pengetahuan kuat dan sejat secara fisik dan mental, juga disyaratkan harus beragama Islam dan dari kalangan laki-laki. Di sini ada dalil mengenai kriteria pemimpin yang baik. Ibnu Qayyim menjadikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 sebagai dalil larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'um ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qauma dzalimin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat tersebut sering dijadikan sebagai justifikasi bahwa syarat pemimpin harus beragama Islam dan bagi masyarakat muslim tidak boleh mengangkat dan menjadikan orang kafir Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Dalil lainnya yang digunakan Ibnu Qayyim juga menggunakan ayat yang serupa, dinyatakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min duni mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Artinya bahwa dalam kondisi apapun umat muslim sama sekali tidak dibolehkan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Adapun hadis-hadis mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Selanjutnya, hadis ini menjelaskan mengenai kepemimpinan adalah sebuah amanah. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara yang baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan dari saya mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan maupun cara baca yang belum benar. Kritik dan saran sangat saya harapkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.